Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa di sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah karya luar biasa yang telah mencuri perhatian di Student World Impact Film Festival atau SWIFF, yaitu film LIS karya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tentunya film ini juga sudah meraih berbagai penghargaan. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa, sudah ada Ahsan di sini. Assalamualaikum Ahsan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana masih dengan euforia kemenangan film ini? Ya seneng sih, terutama kan kayak di luar dugaan juga. Ya alhamdulillah. Oke, Ahsan sebelumnya boleh perkenalan dulu ke Sobat Muda Mendunia yang nonton, barangkali masih ada yang belum kenal juga Ahsan siapa. Boleh disebutkan nama, prodi, angkatan, dan di film ini bertindak sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Ahsan Jadan Aulia Karim. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan saya di sini nih bertindak sebagai produser film pendek LIS. Wah, oh jadi bacanya LIS ya? Ya LIS. Bener dong, harusnya di awal udah bacanya bener Ya, LIS, terus LIS. Terus ada yang bilang bacanya LIS gitu. Bisa LIS, bisa LIS, ya terserah sih. Oh oke. Nah boleh diceritain dulu nggak sedikit tentang apa sih itu SWIFF? Swiss sendiri itu kan kepanjangan dari Student World Film Festival, Ya. yang dimana itu diselenggarakan di New Jersey, Amerika Serikat. Wow. Nah, dia itu sebuah lembaga atau sebuah festival yang dimana itu sudah hampir dia 10.000 produksi 10.000 menampung 10.000 film, yang dimana itu menaungi 120 negara di 120 negara itu. Semuanya karya mahasiswa. Ya umum juga ada. Oh umum juga. Oke, berarti film LIS ini udah dapat penghargaan apa aja sih? Penghargaan sendiri, pertama kita menjuarai juara 2 di acara UMSIDA dan UM Jember. Yang kedua itu kita alhamdulillah berhasil menjuarai 7 kali bukan menjuarai sih, lolos kurasi lebih tepatnya. Lolos kurasi di Live of Global New York di Amerika Serikat. Ya, di Inggris terutama di Inggris. Yang selanjutnya dilolos kurasi di Joksin keempat yang diselenggarakan oleh Dapur Film. Selanjutnya itu lolos kurasi di ACPL Teen Film Festival di Indiana di Amerika Serikat. Selanjutnya juga lolos di kurasi Del Cinema di Cavelu di Italia. Wow. Dan yang selanjutnya yang terakhir, yang honor label, itu dapat kita dapat sebuah honorable mention dari Student World Impact Film Festival itu. Wow, yang terakhir ini ya. Wah, keren banget, banyak banget penghargaannya. Alhamdulillah. Keren sekalian. Nah, tapi ini sebenarnya bermula dari apa sih? Apakah karena memang kalian segrup ini ingin ikut kompetisi aja, atau tugas atau apa gitu? Kebetulan ini tugas akhir dari mata kuliah sinematografi. Wow. Iya, dari tugas. Ya, berawal dari tugas sih, ya dari dosen pengampunya sendiri, Mas Tobon. Wow, berarti memang diarahkan untuk ikut festival-festival film, kejuaraan-kejuaraan gitu dari dosennya ya? Tidak sih. Jadi dari itu cuma suruh bikin film, jadi tugas akhir suruh bikin film. Untuk ke festival sendiri ya dari pihak produser sendiri yang distribusi. Inisiatif sendiri dari timnya. Ya, tapi kadang gila. Dari Mas Tobon sendiri alhamdulillah juga ngebantu. Yaitu terutama yang pertama, yang juara kedua. Itu distribusiin oleh pihak Ilmu Komunikasi, terutama Mas Tobon. Wow, Masya Allah, keren banget. Nah, tapi ceritanya ini tentang apa sih film LIS ini? Gimana proses mendapatkan ide dari film ini? Apakah berdasarkan pengalaman dari teman-teman salah satu tim itu, atau ada pengalaman lain, atau dari mana mungkin? Film LIS sendiri ini ceritanya tentang kita mengangkat seorang ayah yang ingin melihat anaknya menjadi seorang sarjana. Tapi anak ini kayak di luar kota selalu pengen kayak
selalu mengikuti tren. Yang pengen ini, pengen itu, harus berbohong kepada orang tua yang minta duit. Wah. Nah, jadi cerita ini diambil dari sebuah pengalaman juga sih. Baik dari saya sendiri ataupun dari kru. Dan kami juga meriset ke orang-orang lainnya. Kayak gimana sih orang itu. Jadi kita kan sama mahasiswa, jadi harus gimana kepada orang tua. Kisah nyata yang banyak banget terjadi di sekeliling kita ya. Iya, nah, terus bisa diceritain sinopsisnya lebih lanjut lagi tentang film ini? Untuk sinopsisnya sendiri itu boleh ya, sambil boleh ya? dilihat boleh. Okay. Soalnya agak lupa dikit. Jadi sinopsisnya sendiri adalah Suroso, seorang petani yang memiliki keinginan mensukseskan anaknya menjadi seorang sarjana. Iya, oke. Namun setelah Suroso ditinggali anaknya, merantau, ia menjadi gemar berjudi sabung ayam. Si Surosonya apa sih mahasiswanya ini? Si Suroso itu sebagai bapak. Oh, oke. Yang gemar berjudi ini siapa jadinya? Si bapaknya. Jadi selama anaknya pergi merantau kuliah, kan kayak biayanya kurang cukup. Nah, dia dengan berjudi ayam akhirnya. Oke. Terus? Disitulah Suroso ingin berusaha mendapatkan uang dengan berjudi sabung ayam. Akan tetapi keapesan Suroso mulai datang. Di saat anaknya kuliah, yang bernama Lilis terus menagih uang untuk kewajiban membayar biaya kuliah. Kemudian saat akan bermain kembali, Suroso akan kehilangan ayamnya. Suroso sangat kebingungan untuk menggapai cita-citanya, yang dimana ingin anaknya jadi lulus sarjana. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, Suroso membuat anaknya menjadi sukses sehingga Lilis memutuskan untuk pulang, tetapi rumahnya dijual. Oke, jadi si Lilis ini sudah sukses terus pulang rumahnya udah dijual. Jadi kan Suroso itu ayamnya hilang. Oke. Jadi seorang bapak itu bingung mencari duitnya, sedangkan awalnya tuh duit yang sangat melimpah itu berawal dari judi ayam, sabung ayam. Tapi ayamnya hilang. Jadi dia tuh ayamnya hilang, dia kan pusing, gak ada penghasilan yang bisa membiayai kuliah anaknya. Akhirnya dia menjual rumahnya kepada rentenir. Biar tetap anaknya bisa berkuliah. Nah, berarti dia ingin anaknya tuh jadi sarjana, tapi dengan cara yang sedikit haram. Jadi berarti pesan yang ingin disampaikan dalam film ini itu sebenarnya apa sih? Pesannya ya, kita sebagai anak ya kadang harus lebih mengerti keadaan orang tua sih. Kadang kita pengen itu, pengen ini, kayak sesuai, teman kita punya ini nih, kita pengen itu. Ya, mengikuti gaya hidup teman-temannya. Sedangkan kayak orang tua tuh di rumah kan kerja keras, mati-matian. Sebagai anak kita tidak tahu nih keadaan seperti itu. Nah, itu yang kita pengen angkat. Kayak kurangnya sadar anak tuh sebagai orang kepada orang tua. Betapa kerja kerasnya mereka gitu. Oke, tapi alhamdulillahnya dia bisa sukses ya walaupun dengan cara seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, diangkatnya sebagai udah pulang tuh udah sebagai sarjana. Belum sukses ya, tapi cuma udah bergelar sarjana aja. Karena impian bapaknya ingin melihat anaknya sebagai sarjana. Oke. Bukan sebagai orang yang sukses ya setelah itu nanti pekerjaannya gimana. Abis itu selesai filmnya. Selesai. Abis sampai situ. Dah. Itu udah cukup menjawabkah di akhir peraninya apa pesannya, atau masih gantung nggak sih? Apakah akan ada selanjutnya, apa next film cerita selanjutnya? Kalau menurut saya sih udah, karena kan kita sebagai anak bisa melihat nih betapa kerja keras seorang orang tua sampai dia menjual rumah akhirnya. Nah, di situ udah menjawab banget sih, kayak kerja keras mati-matian banting tulang. Dia nggak mikir harus tinggal di mana, yang penting anaknya bisa mencapai cita-citanya gitu. Oke. Berarti ini kan teman-teman sudah memproduksi film ini selama berapa lama produksinya? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan itu selesai? Ya, sampai editing ya. Oke, nah apa sih tantangan terbesar yang teman-teman tim ini hadapi dalam membuat film Lies ini? Tantangan sendiri, kebetulan ini tugas kelas kan. Jadi banyak dari semua anggota itu kebetulan belum pernah produksi film. Oke. Karena corona ya sebelumnya. Terus juga kan ini pelajaran pengantar dari salah satu penjurusan. Jadi kayak banyak susah mentreatment sih. Oke. Jadi ada produser, sutradara dan
Skrip ini kayak mentreatment anak-anak sedikit agak susah, kelemahannya di situ sih. Berarti Ahsan sendiri sudah berpengalaman di film ini, apa sebelumnya pernah ikut organisasi apa gitu, mungkin Kina atau yang lain? Kebetulan ikut organisasi tapi skala prodi itu sinema komunikasi ya, di mana sama memproduksi film. Oke. Jadi udah punya basic ya di situ Ya. buat ngasih arahan ke teman-temannya Ya, nantinya benar. seperti apa. Oke. Keren. Nah, selanjutnya nih sebentar, berarti tadi Lies itu diambil dari namanya si Lilis ini. Lies itu ya bisa, ada yang beranggapan seperti itu, cuman lies ini diangkat sebagai arti dari Pembohong. kebohongan. Oh. Saling berbohong. Oke. Jadi bapaknya itu kan, si Lilis tuh taunya bapaknya masih jadi petani, Ya, sedangkan dia tuh jadi penjudi, sedangkan Lilis juga berbohong buat beli barang, minta duit. Itu saling berbohong antara orang tua dan anak. Oke, Gitu. berarti si Lilis ini nggak tahu pekerjaan bapaknya ya? Iya. Taunya petani aja. Oke. Nah, setelah diputar nih di SWIFF nih, gimana sih respon dari penonton? Ada nggak sih feedback yang teman-teman langsung dapatkan? Mungkin kritik atau saran atau mungkin pujian? Ya, dari penonton sendiri ya mengapresiasi, kan semua festival ataupun baik seniman itu saling mengapresiasi Ya. sesama. Ya, betul. Nah, untuk feedbacknya sendiri ya kami tidak terlalu merasakan langsung karena ini acara diselenggarakan secara online melalui Zoom. Oke. Jadi ya tidak semua lingkup itu bisa menjangkau gitu Oke. sih. Nah, untuk rencana kedepannya apa sih setelah teman-teman udah berhasil nih mendapatkan berbagai penghargaan, filmnya juga udah ditayangkan di ajang internasional ya, katakanlah. Ada nggak sih proyek-proyek kedepannya yang teman-teman akan persiapkan atau sedang mungkin dipersiapkan saat ini? Untuk proyek kedepannya kebetulan ada. Apa tuh? Kemarin juga kami memproduksi film pendek yang berjudul Dlingo untuk iya, tahu. Dlingo untuk ikut serta dalam Broadcaster Award kemarin. Oke. Alhamdulillah kami juara juga di sana. Terus untuk proyek selanjutnya ada kita niatan bekerja sama dengan PH-PH lain. Wow, keren banget ya anak-anak ilmu komunikasi ini. Hasan juga keren banget, Masya Allah. Nah, di film ini yang terakhir ini yang mau diproduksi lagi jadi apa, Hasan? Niat ikut salah satu lomba Universitas Negeri di Jakarta. Jadi apa? Niatnya jadi produser dan sutradara. Jadi ini lebih kecil. Cuma 5 orang niatan. Oke. Nah, selanjutnya ini dong pesen dong atau tips buat teman-teman mahasiswa atau pembuat film muda lainnya yang mungkin pengen membuat karya sekeren film Lies yang dibuat oleh teman-teman ilmu komunikasi ini berdasarkan pengalaman Ahsan aja dalam menciptakan dan menghadapi tantangan sampai bisa menciptakan film yang sangat luar biasa. Ya, jangan takut menyerah, jangan takut mencoba sih. Kayak ya ketika kita suka satu hobi atau kita pengen kemana, coba aja dulu, geluti. Ya. Tapi kalau bikin karya atau bikin film, ya jangan cuman hanya bikin. Coba kamu masukin ke lomba, festival. Oke. Ya biar film itu ketemu ke para penontonnya. Coba kalau kita bikin film cuman dinikmati sendiri kan kita ya seneng, cuman kayak kurang aja. Gitu. Berarti harus berani mencoba berani mencoba. Oke. Nah, mungkin udah sih, udah cukup. Nah, dan semoga juga apa yang disampaikan oleh Ahsan tadi sangat bisa menginspirasi ya, tentunya pasti sangat menginspirasi karena udah meraih banyak banget penghargaan dan itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa, Ahsan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Sobat Muda Dunia, itu tadi ya cerita yang disampaikan oleh Ahsan selaku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang meraih penghargaan udah banyak banget, terus filmnya juga udah ditayangkan di ajang internasional di Amerika, betul ya? Nah, oke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Muda Dunia yang setia menyaksikan UME Talks dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.